saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Berukaro KSCC. Hari ini hari Senin tanggal 27 Mei, hari biasa pekan ke-8. Pasal Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai ayat 27. Pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Karena perkataan itu mukanya muram, lalu ia pergi dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Lalu Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin tercengang dan berkata seorang kepada yang lain, "Jadi siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi tidak demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita adalah jualah milikmu dan ikutilah aku. Setiap kita pasti punya tujuan hidup masing-masing. Tujuan hidup kita akan mempengaruhi cara atau sikap kita dalam menjalani dan memaknainya. Manusia yang cenderung melihat bahwa tujuan hidupnya pada harta benda atau kekayaan, maka akan sangat sulit meninggalkan hartanya dan berbagi dengan orang lain. Mari kita lihat kisah orang kaya dalam bacaan tadi. Dalam bacaan tadi dikisahkan seorang kaya yang ingin memperoleh hidup kekal datang kepada Yesus. Kelihatannya hidupnya sudah cukup baik karena ia telah melakukan semua hukum Taurat sejak masa mudanya. Ia mengira bahwa ketaatannya itu sudah cukup menjadi modal untuk memiliki kehidupan kekal. Maka mulailah Yesus mengajarkan bagaimana cara memperoleh hidup kekal itu. Caranya sederhana, hanya barangkali melakukannya yang sulit. Yang pertama adalah menuruti perintah Allah. Orang Israel memang memiliki kewajiban untuk menghidupi perintah Allah. Hal itu juga disampaikan oleh Yesus kepada orang kaya dalam perikop Injil itu. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Dengan semangat dan bangga, orang kaya itu berkata bahwa ia telah menuruti perintah Allah itu sejak masa mudanya. Syarat pertama boleh dikatakan aman. Yang kedua, tidak terikat pada hal-hal duniawi berupa kekayaan dan hal lainnya. Harus berani dan sanggup melepaskan diri dari ikatan duniawi. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Sikap lepas bebas. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Demikian
demikian dikatakan oleh Yesus. Maka mendengar perkataan Yesus itu, orang kaya mulai kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab begitu banyak hartanya. Sikap akhir yang ditunjukkan oleh orang kaya itu berbanding terbalik dari sikap awal ketika dia datang menjumpai Yesus. Saudara-saudari, di sini yang mau dikritisi oleh Yesus bukan soal memiliki harta yang banyak. Karena begitu banyak orang yang kaya selalu siap juga melayani, siap berbagi. Di sini soal sikap terhadap harta yang membuat pemiliknya melekat pada harta itu. Orientasi hidupnya pada harta. Apa yang dia bayangkan ternyata sungguh bertolak belakang dengan jawaban Yesus. Hidup kekal yang diajarkan oleh Yesus akan dimiliki oleh orang yang tidak terikat pada diri sendiri dan tidak melekat pada apa yang ada padanya, melainkan melekat dan berpaut pada Yesus. Itulah harta yang utama dan kekal. Yang ketiga, menolong sesama. Penting memiliki rasa empati pada sesama yang menderita dan rela untuk menolong. Hal itu ditandaskan oleh Yesus dengan berkata kepada orang kaya tadi, berikanlah itu kepada orang miskin. Keterbukaan hati untuk memperhatikan sesama, khususnya yang membutuhkan pertolongan. Penting kiranya aspek spiritual dan aspek moral yang dihidupi oleh orang beriman tampak pula dalam aspek sosial secara konkret. Kita tidak mesti menjual segala apa yang ada pada kita untuk mewujudkan perintah Yesus tersebut. Tapi masing-masing kita dengan cara tertentu menyadari panggilan kita untuk peka dan peduli akan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Keempat, datang dan mengikuti Yesus. Saudara-saudara, kesanggupan untuk menjadi pengikut Yesus butuh iman yang teguh, kesetiaan, dan siap melepaskan diri dari hal-hal yang menghalangi kita untuk mengikutinya. Butuh memiliki sikap iman yang melekat pada Tuhan, bukan pada harta duniawi, serta berpasrah pada penyelenggaraan Tuhan. Saudara-saudari, keempat hal inilah yang akan membuat kita menjadi seorang yang kaya iman, lepas bebas, tidak terikat pada harta dunia, tetapi tetap terikat pada Tuhan, seperti syair sebuah mazmur. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Demikian isi mazmur ini. Bahagia ketika kita terikat pada Yahweh dan hanya Tuhanlah yang menjadi